Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi dari jenjang SMP, yaitu materi kelas 7, 8, dan juga 9. Nah, materi apa saja yang saya akan bahas? Langsung saja simak videonya. Nah, topik pertama yang akan kita bahas itu yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan juga didengar. Nah, baik, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa sih cerita fantasi dan juga imajinasi itu? Nah, jadi cerita fantasi dan juga imajinasi itu dia merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan khayalan semata. Nah, pada cerita fantasi ini, hal yang bersifat tidak mungkin merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang aneh, dan bahkan sengaja dilebih-lebihkan. Dan jika dilogikakan, tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Nah, itulah cerita fantasi dan juga imajinasi. Nah, selanjutnya kita beralih ke struktur imajinasi dan juga fantasi. Nah, apa saja struktur yang ada di dalamnya? Nah, di dalam struktur ini ada terdiri dari 4 bagian. Nah, yang pertama itu orientasi, kedua komplikasi, ketiga resolusi, dan yang terakhir itu koda. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama orientasi. Nah, di orientasi ini dia berisikan waktu, tempat, dan juga peristiwa. Terus yang kedua yaitu komplikasi, di mana dia akan menjelaskan sebab akibat konflik itu terjadi. Terus yang ketiga, resolusi, di mana dia berisikan penyelesaian atau akhir dari sebuah konflik itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu koda, dia berisikan akhir dari sebuah cerpen itu sendiri. Nah, setelah struktur, kita beralih ke jenis dari cerita fantasi itu sendiri. Nah, di jenis cerita fantasi ini dia terbagi menjadi 2. Yang pertama, fantasi total dan juga fantasi irisan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu fantasi total. Nah, di fantasi total ini dia berisikan fantasi seorang pengarang terhadap suatu objek tertentu. Nah, terus yang kedua, cerita fantasi irisan, di mana dia berisikan cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama dan tempat pada peristiwa yang nyata. Nah, itulah kedua jenis dari cerita fantasi tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat yang ada di belakang saya ini dari jenis dari cerita fantasi itu sendiri. Nah, selanjutnya langkah-langkah menyusun cerita fantasi dan juga imajinasi. Nah, langkah-langkah apa saja yang akan kita butuhkan? Nah, di sini ada berbagai langkah-langkah. Nah, langkah-langkah yang pertama, memilih topik atau menjadi dasar penceritaan, yaitu ide awal. Terus yang kedua, mengumpulkan materi sebagai bahan uraian dengan melakukan riset. Terus yang ketiga, menentukan pola pengembangan bahan. Dan yang keempat, menyusun kerangka paragraf berupa gagasan. Dan yang kelima, mengembangkan kerangka paragraf menjadi kalimat yang padu sehingga tersusun sebuah cerita. Nah, itulah langkah-langkah dalam menyusun cerita fantasi dan juga imajinasi. Nah, topik yang kedua yaitu menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Nah, yang pertama, pengertian dari buku fiksi dan juga non-fiksi. Nah, apa sih pengertiannya? Nah, jadi buku fiksi ini adalah buku yang menggunakan imajinasi sebagai sumber pengembangan ide atau gagasan, dan sedangkan buku non-fiksi, dia berisikan sebuah fakta. Nah, itulah pengertian dari buku fiksi dan juga non-fiksi. Nah, selanjutnya, unsur kebahasaan buku fiksi dan juga non-fiksi. Nah, apa saja unsurnya? Nah, di sini yang pertama ada unsur kebahasaan buku fiksi. Nah, di sini ada unsur kebahasaan karya fiksi dan juga unsur kebahasaan karya non-fiksi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, mari kita mulai dari unsur kebahasaan karya fiksi, yaitu salah satu unsur yang menonjol dalam karya fiksi adalah penggunaan ungkap dan juga majas dan maas. Kedua, unsur kebahasaan non-fiksi, yaitu hanya menggunakan bahasa yang baku dalam penggunaannya. Dan di non-fiksi ini tidak menggunakan gaya bahasa karena dituliskan berdasarkan fakta.
Nah, baik, selanjutnya struktur dari buku fiksi dan juga non-fiksi. Dimana yang pertama, struktur buku fiksi. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama ada tema, kedua tokoh, ketiga latar, keempat alur, kelima amanat, dan yang terakhir yaitu sudut pandang. Nah, terus yang kedua, struktur buku non-fiksi, di mana dia bersifat sistematis, berdasarkan penelitian dan juga fakta. Nah, selanjutnya tahap menelaah buku fiksi dan juga non-fiksi. Nah, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, dibaca, terus yang kedua, diidentifikasi perubahan, ketiga, diidentifikasi kelebihan, dan yang terakhir, penutup atau simpulan dari cerita tersebut. Nah, baik, topik selanjutnya yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengarkan. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu struktur dari teks cerpen. Nah, di sini ada beberapa bagian. Nah, yang pertama ada abstrak, kedua orientasi, ketiga komplikasi, dan yang keempat pencapaian konflik. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari abstrak. Nah, di abstrak ini dia berisikan gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai abstrak. Terus yang kedua, orientasi, di mana dia berisikan setting atau latar cerita, baik dalam segi waktu dan juga peristiwa. Terus yang ketiga, komplikasi, di mana dia berisikan bagian berbagai munculnya konflik itu sendiri. Dan yang keempat, pencapaian konflik, di mana dia berisikan berbagai masalah yang terus berkembang sampai puncaknya. Nah, selanjutnya puncak konflik, di mana dia berisikan puncaknya konflik dari permasalahan itu sendiri. Terus selanjutnya, evaluasi, di mana konflik sudah mulai mendapatkan pencerahan. Dan selanjutnya resolusi, di mana dia berisikan penilaian akhir dari cerita tersebut. Dan yang terakhir yaitu koda, penutup atau akhir dari cerita tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks cerpen. Nah, di sini ada beberapa poin. Nah, yang pertama, membuat kata sifat yang mendeskripsikan penampilan fisik. Terus yang kedua, membuat kata keterangan untuk mendeskripsikan latar atau waktu, tempat atau suasana. Terus selanjutnya, bisa menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan tidak baku atau tidak formal. Baik, itu saja materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Elvira Maletula, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.